Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum administrasi negara. Yang ini adalah merupakan materi awal. Sebelum kita jauh membahas kaitannya tentang hukum administrasi negara, perlu Bapak sampaikan sebagai awalan tentang adanya gagasan-gagasan tentang atau konsepsi tentang negara hukum. Ya, jadi beberapa konsep-konsep negara hukum. Nah, bentuk-bentuk dari negara hukum ya. Nah, seperti kita tahu banyak sekali konsepsi tentang negara hukum. Bentuknya banyak ya. Salah satunya yang sering kita sebut dengan Rechtsstaat gitu ya. Nah, itu negara hukum. Rechtsstaat. Recht itu hukum, stat itu negara. Rechtsstaat negara hukum. Nah, ini dianut oleh golongan atau Eropa kontinental. Ada juga konsepsi negara hukum, gagasan negara hukum, ada yang menyebutnya rule of law. Nah, ini sebutan untuk konsepsi negara hukum dari aliran Anglo-Saxon ya. Ada juga yang menyebutnya konsep sosialis legality, negara sosial, negara kesejahteraan gitu ya. Sosialis gitu ya. Ada juga konsep negara hukum Pancasila ya, yang sebagaimana kita tahu yang ada di Indonesia. Nah, beberapa tentang dari situ kita tentu tidak akan membahas secara detail satu persatu apa perbedaan-perbedaan itu, tetapi Bapak ingin menitik beratkan tentang di Rechtsstaat dan rule of law gitu nanti. Nah, gagasan negara hukum atau konsepsi negara hukum secara embrio ya, secara embrionik atau secara literatur sejarah itu adalah disampaikan pertama kali digagas oleh Plato ya. Jadi Plato itu menyampaikan gagasan negara hukum itu, yang kemudian ditegaskan kembali oleh murid Plato itu Aristoteles itu ya. Aristoteles ini merupakan murid dari Plato ya, yang menuliskannya dalam buku yang berjudul Politika ya. Nah, menurut Aristoteles itu suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Nah, jadi menurut Aristoteles suatu negara yang baik itu ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Jadi ada aturan, ada konstitusi yang jelas diaturnya, dan ada hukum itu dijadikan sebagai panglima, berdaulat. Sehingga menurut Aristoteles ini ada 3 unsur dari pemerintah yang berkonstitusi. Jadi ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi. Nah, menurut Aristoteles ini yang pertama adalah pemerintahan itu dilaksanakan untuk kepentingan umum. Nah, yang kedua, pemerintahan itu dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum. Nah, jadi menurut Aristoteles itu yang pertama itu pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum. Jadi pemerintahan itu dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan atau menyampingkan konvensi dan konstitusi.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, menurut Aristoteles itu unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan berkonstitusi itu berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa pelaksanaan tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik. Artinya maksudnya adalah yang ketiga ini adalah pemerintahan yang berkonstitusi itu pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan kehendak oleh para pejabat atau administrasinya atau dari penguasanya, tetapi benar-benar dilaksanakan atas kehendak rakyat tersebut. Nah, inilah konsepsi ada tiga unsur yang menurut Aristoteles bahwa pemerintahan yang berkonstitusi ini cirinya ada tiga, itu tadi. Nah, kemudian gagasan negara hukum itu ini kan masih bersifat yang disampaikan oleh Aristoteles itu yang merupakan adalah tadi murid dari Plato itu, kemudian secara eksplisit itu dikembangkan lagi konsep negara hukum atau yang sering disebut Rechtsstaat kalau di golongan Eropa kontinental itu oleh Friedrich Julius Stachel yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Ini konsep-konsep negara hukum. Jadi menurut dari Friedrich Julius Stachel itu ada 4 ciri dari negara hukum ya di Eropa kontinental ini. Jadi ciri negara hukum atau model konsepsi negara hukum menurut Julius Stachel itu setidaknya itu ada yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Jadi setiap manusia atau setiap hak ada perlindungan. Jadi tidak bebas gitu ya, tetapi hak asasi manusia itu dilindungi oleh negara. Jadi negara itu melindungi hak asasi manusia. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Maksudnya, menurut Julius Stachel ini adalah adanya seperti yang dicanangkan oleh Montesquieu ya, pembagian kekuasaan ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ini harus dibagi kekuasaan ini. Gitu. Jadi agar ada check and balances. Jadi kalau kekuasaan kemudian kebijakan itu hanya dibuat oleh hanya satu kekuasaan, maka kalau kekuasaan itu tidak dibatasi, tidak dibagi, maka itu akan sangat berbahaya dan pasti akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Makanya menurut Julius Stachel ini negara itu ada pemisahan. Ciri dari konsepsi negara hukum yang kedua adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak kenegaraan itu. Nah, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa roda pemerintahan negara hukum itu setiap pejabat negara atau setiap wewenang yang diterima oleh para pejabat administrasi atau ibaratnya lembaga atau pemerintahan itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi tanpa dasar peraturan perundang-undangan, maka itu bisa dikatakan tidak
bisa dilaksanakan atau pasti akan menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat, ciri yang keempat dari Rechtsstaat itu adalah adanya peradilan administrasi dalam perselisihan atau adanya peradilan administrasi negara. Nah, jadi ada 4 ya ciri dari Rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stachel itu. Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia, artinya setiap manusia itu hak-haknya itu dilindungi oleh negara. Nah, yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan, artinya tidak ada kekuasaan yang secara terus-menerus, dalam artian ibaratnya terpusat hanya satu kekuasaan saja tetapi dibagi untuk menghindari kesewenang-wenangan. Yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga para pejabat negaranya itu ketika akan melakukan tindakan hukum untuk mewakili negara atau melaksanakan roda pemerintahannya itu harus didasarkan pada aturan atau perundang-undangan. Kalau tidak didasarkan pada itu, maka tindakan tersebut adalah in legal standing. Yang keempat adalah adanya ciri dari Rechtsstaat atau negara hukum yang disampaikan oleh Friedrich Julius Stachel itu adalah adanya peradilan administrasi negara. Nah, ini untuk melindungi masyarakat yang ibaratnya hak-haknya itu dilanggar oleh negara itu sendiri. Maka ada namanya peradilan administrasi negara. Nah, ini konsepsi atau ciri dari negara hukum Rechtsstaat ya. Yang kedua adalah model negara hukum atau konsep negara hukum rule of law yang disampaikan oleh Diceve ya. Nah, jadi rule of law ini cirinya adalah yang pertama adalah supremasi aturan-aturan hukum, adanya supremasi aturan hukum. Artinya ya didasarkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua berkedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Artinya ada equality before the law, gitu ya. Samaan gitu ya di depan hukum. Nah, yang ketiga adalah terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Nah, dari ciri konsep negara hukum yang antara yang disampaikan Julius Stachel dari golongan Eropa kontinental dengan konsep negara hukum rule of law yang disampaikan oleh Diceve atau dari Anglo-Saxon itu letak perbedaannya adalah ada pada ini. Secara umum perbedaannya adalah ini. Jadi kalau rule of law itu dia tidak ada peradilan administrasi negara. Nah, tetapi kalau konsep negara hukum yang disampaikan oleh Julius Stachel itu, Friedrich Julius Stachel tentang konsepsi negara hukum Rechtsstaat, dia ada ciri dari negara hukum Rechtsstaat itu ada peradilan administrasi negara. Nah, kemudian konsep negara hukum menurut VR Boting, nah ini ada ini lagi dari yang lain adalah negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan itu dibatasi oleh ketentuan hukum. Nah, ini benar. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan, maka salah satu ciri dari Rechtsstaat itu ada pembagian kekuasaan. Gitu kan? Jadi kalau kebebasan kehendak pemegang kekuasaan itu tidak dibatasi, maka dengan ketentuan hukum yang muncul adalah apa? Kesewenang-wenangan. Ya kan? Maka negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Nah, ini penting bahwa pemerintahan itu harus tunduk pada hukum, bukan malah sebaliknya, hukum yang tunduk pada pemerintah. Nah, di dalam negara hukum itu ditempatkan sebagai aturan main. Hukum itu namanya juga negara hukum.
Maka hukum itu dijadikan sebagai panglima, sebagai aturan main, sebagai dasar gitu ya, sebagai patokan. Dalam apa? Dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri adalah untuk apa? Kalau hukum itu sudah dijadikan sebagai aturan main, maka tujuan hukum yaitu untuk membuat masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Ini akan bisa tercapai tujuan hukum itu. Tetapi kalau sebaliknya, kalau negaranya adalah negara hukum, tetapi hukum itu malah dilakukan, hukum yang tunduk terhadap pemerintah, artinya pemerintah ini yang menjadi panglima, bukan hukum yang jadi panglima, maka sangat mustahil tujuan dari hukum itu yang damai, adil, dan bermakna dari hukum itu, tujuan dari hukum itu akan tercapai. Ini sangat mustahil. Nah, maka di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara jelas gamblang ya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Nah, ini secara gamblang jelas ya. Nah, kemudian ditegaskan juga di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan yang diatur, pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini jelas ya. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri dari Rechtsstaat itu kan adanya pembagian kekuasaan. Nah, ini di dalam pasal 18 ayat 1 ini kan jelas bahwa Indonesia itu dibagi beberapa daerah gitu ya, provinsi, yang kemudian untuk menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah-daerah itu diatur di dalam undang-undang. Nah, salah satu ciri yang kedua adalah adanya, selain pembagian kekuasaan, ada juga pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, ini sudah jelas bahwa secara gamblang, tetapi juga secara diperinci juga di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah Rechtsstaat ya, negara hukum. Gitu ya. Nah, selain itu juga di alinea keempat pembukaan UUD 45 itu menyebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah tujuan dari Rechtsstaat ini, negara hukum Indonesia ini. Nah, sehingga negara kesejahteraan, nah ini ada menyambung, merujuk kepada tujuan negara ya, seperti yang disampaikan di dalam Undang-Undang 45 itu. Pada rumusan tujuan negara itu, Indonesia itu bisa juga dikatakan negara kesejahteraan atau konsep welfare state ini. Welfare state itu negara kesejahteraan. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum yang tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tadi disebutkan di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 ya, yang penyelenggaraan negara selain harus sesuai dengan aturan hukum, juga harus sejalan dengan pencapaian tujuan negara tersebut. Maka pemerintahan di suatu negara kesejahteraan itu dituntut memainkan peranan yang lebih luas dan lebih aktif. Negara, kemudian kekuasaan dan hukum administrasi negara ya. Nah, negara adalah organisasi kekuasaan
di mana pemerintah itu sebagai pemegang kekuasaan. Dan kekuasaan itu akan cenderung sewenang-wenang jika tidak dibatasi. Maka pada akhirnya dibutuhkan instrumen hukum yang menjadi acuan bekerjanya alat-alat perlengkapan negara dan mengawasi penggunaan kekuasaan negara oleh alat-alat perlengkapan negara tersebut. Nah, jadi seperti Bapak tadi sampaikan, di dalam konsep negara hukum, kan? Dalam konsep negara hukum itu bahwa ciri dari Rechtsstaat seperti yang disampaikan oleh Julius Stachel itu bahwa salah satu ciri dari konsep negara hukum itu adalah adanya pembagian kekuasaan. Nah, negara itu sebagai kekuasaan organisasi atau organisasi kekuasaan yang pemerintahan itu sebagai pemegang kekuasaan itu, kalau kekuasaan itu tidak dibagi atau tidak dibatasi, maka yang muncul adalah kesewenang-wenangan. Nah, untuk membatasi kesewenang-wenangan itu, maka kekuasaan itu harus dibagi. Maka ada pemisahan kekuasaan seperti Montesquieu, yudikatif, legislatif, dan yudikatif. Mana yang bagian membuat undang-undang, mana yang menjalankan undang-undang, mana yang harus mengecek, ibaratnya menguji apakah undang-undang itu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan umum atau tidak, maka yudikatiflah, kekuasaan yudikatif yang nantinya akan berwenang di situ. Maka apa yang disampaikan oleh Montesquieu itu cukup bagus juga, seperti yang dipraktekkan di Indonesia, ya, bahwa negara itu dibagi atas beberapa kekuasaan, ada legislatif, DPR, yudikatif, pengadilan atau Mahkamah Agung, ada eksekutif atau negara sebagai presiden sebagai pimpinan pemerintah. Nah, untuk membatasi kesewenang-wenangan dari kekuasaan, kalau tidak dibatasi kesewenangan itu, ketika orang memiliki kekuasaan atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kalau tidak dibatasi itu akan muncul, akan cenderung sewenang-wenangan. Oleh karena itu maka dibutuhkan beberapa instrumen hukum yang menjadi acuan, gitu kan. Nah, alat-alat perlengkapan negara atau instrumen hukum inilah untuk memastikan agar penyelenggaraan negara itu sejalan dengan tujuan negara. Itu untuk apa tujuan negara itu? Untuk kesejahteraan umum. Maka diperlukan instrumen hukum. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka hukum administrasi negara inilah yang nanti akan dibutuhkan untuk mengatur, untuk membatasi, mengawasi alat-alat perlengkapan negara. Maka hukum administrasi negara itu akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah, ya. Jadi keberadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah dalam suatu negara yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Maka dibutuhkan hukum administrasi negara. Beberapa istilah-istilah, ini kita memasuki beberapa istilah-istilah tentang hukum administrasi negara, ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau kita mencari di beberapa literatur, tentu akan perkembangan hukum administrasi negara itu
akan diwarnai oleh adanya perbedaan istilah, ya, baik di Indonesia maupun di negara lain. Seperti misalnya di beberapa daerah di Prancis itu dia menyebutnya droit administratif. Nah, di Inggris itu ada yang namanya Amerika Serikat, ada Inggris, Amerika Serikat, Australia itu menyebutnya adalah dengan administrative law. Nah, kalau di Belanda, ya kan, dia menyebutnya adalah administratif recht, hukum administratif atau bestuurrecht, bahasa Belandanya. Nah, ini adalah perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara. Nah, ini di Indonesia bagaimana? Nah, kalau di Indonesia itu ada banyak istilah hukum administrasi negara, ya, seperti disampaikan oleh Utrecht. Utrecht itu salah satu pakar hukum, dia menyebutkan menyebut hukum administrasi negara dengan sebutan hukum tata usaha Indonesia, hukum tata usaha negara Indonesia, hukum administrasi negara Indonesia. Nah, ada Wirjono Projodikoro itu dia menyebutnya bahwa dengan istilah hukum tata usaha pemerintah. Kalau menurut Prajudi, dia mengistilahkan hukum administrasi negara ya hukum administrasi negara. Nah, ini yang dipakai di Indonesia, ya, hukum administrasi negara. Sehingga banyak juga istilah-istilah atau bahkan definisi dari hukum administrasi negara itu banyak diambilkan dari Prajudi Atmosudirjo. Juga dari Julian Heysen, ya, hukum tata usaha negara. Philippus Hejon, dia menyebutnya dengan istilah hukum administrasi. Ya. Nah, tetapi kalau di Indonesia, di lembaga-lembaga administrasi itu dia menggunakan istilah hukum administrasi negara. Gitu. Meskipun peradilannya adalah bukan peradilan administrasi negara, tetapi peradilan tata usaha negara. Gitu, ya. Nah, ini beberapa istilah yang kemudian disepakati di dalam kampus-kampus atau mata kuliah, kan, istilah-istilah administrasi, hukum administrasi negara. Ya. Jadi ada pertemuan mengampu mata kuliah hukum administrasi negara di Jibulan itu pada tahun 1973 itu berpendapat bahwa sebaiknya digunakan dengan istilah hukum administrasi negara, dengan catatan peristilahan istilah hukum administrasi tidak menutup kemungkinan fakultas-fakultas yang bersangkutan untuk menggunakan istilah lain. Jadi ini kesepakatan para pengampu mata kuliah, ya, dengan menggunakan dengan istilah hukum administrasi negara, meskipun tetap diperbolehkan dengan istilah lain, sepanjang dengan catatan asalkan silabusnya tetap menggunakan pegangan bersama. Gitu. Ini tadi seperti Bapak sampaikan bahwa meskipun istilahnya di dalam perkuliahan adalah hukum administrasi negara, tetapi undang-undangnya itu tentang peradilan tata usaha negara, yang ditemukan istilah hukum tata usaha negara. Ini definisi administrasi. Jadi secara etimologi itu administrasi itu berasal dari bahasa Inggris, ya, administration, dengan bentuk infinitifnya itu to administer, yang berartikan adalah to manage atau mengelola. Jadi administrasi itu artinya mengelola secara etimologi. Nah, kalau secara bahasa Belanda, nah, itu disebut dengan definisi administrasi itu ya administrasi, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen, kegiatan organisasi, manajemen sumber daya. Nah, ini lebih luas lagi dalam bahasa Belanda. Nah, dalam arti sempit, administrasi itu kegiatan ketatausahaan. Seperti apa? Ya,
seperti mencatat, pembukuan, kemudian membuat aturan, ya. Nah, dalam arti luas, administrasi itu sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini beberapa definisi-definisi ya dari bahasa Inggris, Belanda, dan secara sempit dan luas. Nah, definisi administrasi negara yang disampaikan oleh Utrecht. Nah, ini menurut Utrecht itu, administrasi negara itu adalah gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah untuk melakukan sebagian tugas pemerintah yang tidak ditugaskan oleh badan peradilan dan pembuat undang-undang dan badan pemerintah yang lebih rendah. Jadi, gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah yang melakukan tugas-tugasnya itu selain melakukan tugas peradilan, membuat undang-undang, dan badan pemerintah yang lebih rendah. Artinya, jadi sepanjang tidak melakukan ini, yaitu namanya administrasi negara. Nah, menurut Dimox dan Koenig, administrasi negara itu adalah kegiatan daripada negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. Dalam pengertian sempit, administrasi negara itu didefinisikan sebagai suatu kegiatan daripada badan eksekutif dalam penyelenggaraan kenegaraan. Nah, ini ya masuk juga bahwa secara sempit karena menurut Dimox dan Koenig ini, administrasi negara adalah kegiatan daripada negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. Maka menurut kalau dalam arti sempitnya ya, administrasi negara definisinya sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif itu ya seperti badan eksekutif itu bukan hanya seperti presiden, kemudian kepala daerah, misal gubernur, bupati, atau wali kota, atau lurah misalnya ya, camat gitu. Itu bukan hanya itu, tetapi seperti ketua kementerian atau kepala dinas itu juga sifatnya adalah dia termasuk eksekutif. Tujuannya apa? Kan dia melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan sebagai apa? Sebagai kepanjangan tangan dari kementerian atasannya. Maka itu dalam arti sempit yaitu termasuk administrasi negara. Misalnya Kementerian Perizinan dalam mengurus, banyak orang yang mengurus perizinan, misalnya baik izin AMDAL atau izin misalnya pembuatan hotel. Nah, kepala perizinan itu termasuk dalam penyelenggaraan kenegaraan di bidang apa? Di bidang perizinan. Nah, ini termasuk dalam kegiatan administrasi negara. Justru malah paling banyak disorot itu. Nah, ini ada beberapa definisi-definisi dari Philip Hagen dan C.S. Kanzil ya. Administrasi negara dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama dari segi administrasi negara sebagai organisasi. Administrasi negara yang selaras mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan. Artinya apa? Nah, tujuan yang ditetapkan undang-undang secara hukum yang memaksa. Menurut C.S. Kanzil itu tiga pengertian administrasi negara. Yang pertama sebagai aparatur negara, sebagai fungsi kegiatan pemerintah, sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Nah, ini penting juga karena tadi kan ada yang menyebutkan bahwa menurut Utrecht itu administrasi negara itu tidak mencakup
membuat undang-undang, menjalankan dari peradilan, dan satu lagi adalah pejabat negara di bawahnya. Selain ini adalah tugas dari administrasi negara. Maka benar apa yang disampaikan oleh CS Kansil ini bahwa administrasi negara itu ya 3 pengertian dari administrasi negara. Sebagai aparatur negara, artinya dilihat dari eksekutif mungkin ya. Nah, sebagai fungsi atau kegiatan pemerintah, nah, ini untuk mengawasi, makanya ada namanya pengadilan tata usaha negara, kan? Dan sebagai proses dari teknis penyelenggaraan undang-undang. Nah, ini beberapa definisi-definisi hukum administrasi negara oleh para ahli. Nah, ini sebagai pendahuluan ini. Jadi keberadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, jadi seperti tadi Bapak sampaikan di awal, ada yang namanya konsepsi negara hukum. Ini penting teman-teman diketahui bahwa negara hukum itu sebagai panglima, hukum itu sebagai aturan main. Maka dengan hukum itu dijadikan sebagai panglima dan aturan main, maka akan tujuan dari hukum itu akan tercipta, yaitu tujuan konsep welfare state itu tadi. Nah, keberadaan hukum administrasi negara itu atau HAN ini muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara ya, dan pemerintah di dalam suatu negara yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan pemerintah dan ke masyarakat yang berdasarkan pada hukum. Maka apakah hukum ini untuk pemerintah ataukah hukum dari pemerintah? Nah, dengan lain perkataan, apakah hukum ini diletakkan untuk mengatur pemerintah ataukah hukum yang diletakkan oleh pemerintah? Nah, ini sama halnya dengan rule by law atau rule of law itu. Nah, kalau rule of law ini adalah hukum ini mengatur pemerintah, bukan hukum yang diletakkan oleh pemerintah, bukan rule by law. Nah, maka definisi dari hukum administrasi negara ini banyak sekali. Ada dari J.P. Belaford, ada Della, ini banyak sekali. Ada Ken Brook, banyak sekali, ya kan? Dari definisi tentang hukum administrasi negara. Misalnya Bapak ambilkan satu ya, dari Belaford itu menyatakan bahwa hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Nah, ini dia masih menyebutnya dengan istilah hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan ya. Karena kan tadi ada banyak istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli ya. Ada yang menyebutnya hukum administrasi negara, ada yang menyebutnya hukum tata usaha negara. Nah, Belaford ini menyebutnya dengan istilah hukum tata usaha negara, dan menurut dia hukum administrasi negara itulah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan, perlengkapan pemerintah dan badan-badan kenegaraan itu, serta majelis-majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha negara hendaknya memenuhi tugasnya. Jadi menurut Belaford ini adalah sebuah aturan, keseluruhan semua aturan bagaimana organ-organ dari kenegaraan itu yang diserahi tugas oleh negara itu bisa berjalan. Nah, maka aturan-aturan yang membuat organ-organ atau dari organ yang dibentuk oleh pemerintah itu bisa bekerja, baik pengadilan, kemudian badan-badan kenegaraan, alat-alat perlengkapan pemerintah, dia bisa menjalankan tugasnya, maka aturan-aturan itulah yang disebut dinamakan sebagai hukum administrasi negara. Nah, seperti juga Della Bastchester
dia menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi. Nah, maka dengan demikian peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Nah, ini misalnya ada negara, nah ini ya. Nah, di sini ada yang namanya banyak masyarakat kan. Nah, kemudian ada yang namanya kekuasaan ini ada namanya eksekutif ya. Kemudian yudikatif, kemudian eksekutif, yudikatif, legislatif gitu ya. Nah, kemudian di bawah eksekutif ini nanti ada banyak sekali kementerian seperti perizinan, ada kementerian agraria, kemudian ada kementerian keuangan. Nah, bagaimana badan-badan ini yang sudah dibentuk dalam sebuah negara ini oleh eksekutif ini bisa berjalan, maka aturan-aturan yang mengatur agar badan-badan ini bisa melakukan tugas-tugasnya itulah yang dinamakan hukum administrasi negara. Ya, jadi ini katakanlah tadi Bapak sebut adalah eksekutif, maka eksekutif kan ada banyak sekali kan. Ini kalau di tingkat pemerintah pusat ya. Nah, kalau di tingkat daerah ada namanya, misalnya gubernur, dia kan memiliki bawahan. Siapa misalnya dinas, ya, dinas pariwisata, kemudian dinas perizinan, kemudian dinas dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga langsung bertanggung jawab kepada gubernur ya, karena ini apa namanya bawahan dari sini, maka dia agar ini bisa berjalan, ya kan, isinya bisa berjalan, pejabat-pejabat yang ada di sini bisa berjalan, maka dibutuhkan sebuah aturan. Nah, aturan itulah yang namanya hukum administrasi negara. Nah, maka sebagaimana disampaikan oleh Della Baserol bahwa hukum administrasi negara itu adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara itu berfungsi atau bereaksi. Nah, coba kalau lembaga-lembaga di bawah kekuasaan misalnya adalah dari eksekutif misalnya, ada dinas perizinan, ada kementerian agraria, ada kementerian keuangan, itu tidak ada aturan yang mengatur bagaimana lembaga itu bisa berjalan. Maka kan tentu tidak akan bisa berjalan kalau tidak tanpa aturan yang dibuat oleh peraturan-peraturan itu dibuat, maka tidak mungkin lembaga-lembaga di bawahnya, misalnya di gubernur ada dinas-dinas perizinan, ada dinas tata lingkungan, ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada aturan yang dibuat oleh gubernur misalnya. Nah, aturan-aturan tersebut itulah yang dinamakan hukum administrasi negara. Nah, ini juga menurut Jennings. Nah, dia mengemukakan bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum yang menghubungkan dengan berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi. Nah, seperti tadi Bapak contohkan ya. Sebenarnya hampir sama ya dari definisi ini. Nah, misalnya tadi kan kekuasaan ada eksekutif, ya kan, yudikatif dan legislatif. Eksekutif itu kan katakanlah presiden ya. Presiden itu kan di bawahnya ini kan banyak sekali kan. Ada menteri-menteri kan, ada menteri agraria, menteri keuangan, menteri ibaratnya investasi dan maritim, permodalan gitu ya. Nah, agar pemerintah ini bisa mencapai tujuannya dalam rangka adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka kan dia butuh sebuah aturan bagaimana lembaga-lembaga atau tugas-tugas setiap
jabatan-jabatan dari menteri ini, menteri A, menteri B, menteri C, maka dibutuhkan sebuah aturan. Dibutuhkan sebuah instrumen, ya kan, untuk mengatur bagaimana agar bisa berjalan. Agar apa? Agar tujuan dari negara itu untuk mensejahterakan anggotanya ini bisa tercapai. Nah, ini juga ada dari definisi dari Oppenheim. Dia mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Nah, hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Nah, ini seperti kita tahu bahwa kalau HTN, hukum tata negara, dia hanya, ini misalnya negara ya, dia hanya mengatur bagaimana pembuatan lembaga-lembaga. Misal ini adalah lembaga eksekutif, ya kan? Katakanlah presiden, gitu ya, eksekutif presiden. Dia kan ada menterinya kan. Nah, ini banyak sekali. Nah, hukum tata negara itu dia hanya mengatur bagaimana pembentukan lembaga-lembaganya saja. Tetapi agar lembaga-lembaga yang dibuat di bawah eksekutif atau presiden ini bisa berjalan, atau katakanlah ini gubernur, dinas-dinasnya ini bisa berjalan, maka dibutuhkan aturan agar instansi ini bisa berjalan. Nah, aturan inilah yang dinamakan hukum administrasi negara. Makanya menurut Oppenheim ini, jadi hukum administrasi negara itu adalah menggambarkan negara dalam keadaan bergerak, karena aturan itu kan membuat setiap lembaga itu bisa bekerja. Tetapi kalau lembaganya saja yang dibentuk seperti HTN, hukum tata negara, dia hanya sudah dibentuk saja, tetapi tidak ada aturan yang mengatur bagaimana nanti pejabat yang menduduki di instansi tersebut nanti menjalankan tugasnya, kemudian siapa saja yang harus mengisi tugas-tugas yang ada di situ, maka tidak akan mungkin instansi itu bisa berjalan, bisa bekerja. Nah, agar instansi itu bekerja, agar jabatan yang ada, pejabat yang ada di situ bisa bekerja, maka dibutuhkanlah sebuah instrumen hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara ini, maka seperti Oppenheim ini, dia mengkaji dalam keadaan negara dalam keadaan bergerak. Nah, ketika sudah ada aturannya, maka secara otomatis nanti ini akan membantu dari pemerintah ini untuk mewujudkan tujuan dari konsepsi negara hukum. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat dalam negaranya itu. Nah, ini menurut Oppenheim. Nah, ada juga menurut, ini banyak sekali kalau dibaca satu persatu ya tidak selesai ya. Nah, misalnya menurut Prajudi, nah ini dia merumuskan hukum administrasi negara itu mengatur wewenang, tugas, dan fungsi tingkah laku pejabat administrasi negara. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa hukum tata negara itu dia hanya mengkaji berkaitan tentang pembentukan negara atau lembaga-lembaga negara. Tetapi hukum administrasi dia mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Misalnya tadi Bapak katakan adalah eksekutif, mungkin di tingkat gubernur misalnya. Dan ini adalah di bawahnya ada dinas-dinas terkait, dinas tata lingkungan hidup, dinas perizinan, kemudian dinas bisa keuangan lah ya. Nah, maka hukum administrasi negara itu mengatur misalnya dinas perizinan. Nah, mengatur bagaimana wewenang perizinan itu, apa saja tugas dari dinas perizinan itu, fungsinya itu untuk apa, kemudian bagaimana tingkah laku para pejabat administrasi
siapa yang berwenang membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan di dalam instansi tersebut. Nah, ini diatur. Nah, aturan-aturan tersebut itulah yang dinamakan hukum administrasi negara. Maka menurut Prajudi juga ada yang namanya hukum administrasi negara heteronom dan otonom. Maksudnya hukum administrasi negara heteronom itu bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Hukum. Ini mengatur seluk-beluk organisasi, fungsi administrasi negara, dan tidak boleh dilawan, dilanggar oleh setiap, tidak boleh diubah oleh administrasi negara. Nah, ini adalah aturan-aturan yang mengatur para pejabat negara di dalam instansi ini. Kalau dia disumberkan daripada, menurut Prajudi ini, kalau hukum administrasi negara heteronom ini bersumber dari undang-undang, TAP MPR, kemudian undang-undang, ini tidak boleh dilubah. Sifatnya adalah paten gitu ya. Tetapi kalau hukum administrasi heteronom bersumber pada keputusan ini bersumber dari keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti luas atau jurisprudensi lah dan teori. Jadi hanya kalau otonom ini artinya otonomi ya, kebebasan dari pejabat negara gitu. Jadi sifatnya adalah tingkah laku pejabat administrasi atau pejabat administrasi di lingkup ini. Kalau itu sumbernya adalah dari situ, namanya hukum administrasi otonom. Tetapi kalau bersumber, aturan itu bersumber dari undang-undang, ini termasuk hukum administrasi negara heteronom. Nah, kalau hukum administrasi yang sifatnya adalah heteronom ini tidak boleh diubah oleh administrasi negara, sekalipun itu adalah eksekutif. Tetapi kalau si otonom, si hukum administrasi negara, karena itu bersumber pada keputusan dari pemerintah atau keputusan dari tingkah laku dari pejabat administrasi negara atau pejabat dari eksekutif di lingkungan itu, maka itu bisa diubah. Ini banyak sekali sebenarnya definisi-definisi tentang hukum administrasi negara itu. Suhino misalnya, dia merumuskan bahwa di dalam hukum administrasi negara itu terkandung dua aspek yang tidak boleh dilupakan, yakni aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Nah, jelas ya, tadi seperti Bapak sampaikan. Kemudian aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan, misalnya dia adalah eksekutif, ini adalah dinas-dinas ya di bawahnya, lingkungan hidup, perizinan, keuangan. Ini jadi hukum administrasi negara menurut Suhino ini bukan hanya mengatur bagaimana instansi ini bisa berjalan, bisa bekerja, ya kan, dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan, baik yang bersumber pada undang-undang, tetapi juga ini mengatur. Hukum administrasi negara ini juga mengatur bagaimana hubungan antar instansi ini dengan masyarakat. Nah, tentu yang menggunakan kan masyarakat kan, dinas-dinas ini. Tujuannya adalah apa? Mencapai tujuan negara itu sendiri adalah kesejahteraan. Ya. Nah, maka bukan hanya mengatur ini agar instansi ini bisa bekerja, bisa berjalan, tetapi ini mengatur juga hubungan dengan para masyarakatnya. Nah, ini menurut Suhino. Nah, kalau menurut Syahran Basyah, hukum administrasi negara itu seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Jadi
menurut Syahran Basyah itu ya administrasi negara, hukum administrasi negara itu ya sebuah seperangkat aturan yang memungkinkan pejabat administrasi negara ini bisa menjalankan menjalankan aturannya, ya kan? Menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga ketika nanti ada hal-hal yang dirugikan oleh hasil dari pejabat administrasi negara ini, atau juga melindungi administrasi itu sendiri, bahkan melindungi ini juga dari warga negara. Jadi hukum administrasi negara itu ya mengatur agar instansi ini bisa berjalan menjalankan fungsinya, ya mengatur juga perlindungan terhadap dirinya juga dari masyarakat, perlindungan masyarakat juga dari lembaga atau pejabat administrasi negara. Nah, ini menurut Syahran Basyah, hukum administrasi negara. Ya. Menurut Syahran Basyah. Nah, ini menurut Van Wyk Willem. Nah, ini hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan di sisi lain merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Sehingga hal ini memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah. Nah, jadi menurut Van Wyk Willem Konigsnebel, jadi hukum administrasi negara ini ya sebuah mengatur bagaimana masyarakat ini mendapat perlindungan hukum dari penguasa, dan penguasa ini mengatur dan bagaimana penguasa ini mengatur dan mengendalikan masyarakat, dan masyarakat ini bisa berpartisipasi dengan penguasa, sehingga ini adalah aktivitas, segala bentuk aktivitas pemerintah ini semuanya ini yang dinamakan hukum administrasi negara. Seperti juga pemerintah itu mengayomi atau membina rakyatnya, rakyat itu berpartisipasi kepada pemerintah. Ini juga yang namanya adalah hukum administrasi negara. Aturan-aturan dalam rangka pemerintah itu membina rakyat, dalam rangka mengayomi masyarakat, aturan berkaitan dengan rakyat itu berpartisipasi ke dalam pemerintah. Ini yang dinamakan hukum administrasi negara. Bagaimana masyarakat ini mendapatkan perlindungan dari penguasa, bagaimana masyarakat itu menyampaikan partisipasinya dalam rangka tujuan mencapai tujuan kenegaraan. Bagaimana penguasa ini mengatur dan mengendalikan masyarakat di dalam partisipasi menuju kesejahteraan negara. Nah, ini yang dinamakan, instrumen ini yang nanti dinamakan hukum administrasi negara. Nah, ini menurut Van Wyk Willem Konigsnebel. Definisi HAM. Kemudian, kesimpulannya adalah seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan khususnya dalam ajaran welfare state atau negara kesejahteraan yang memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara di samping dibuat oleh lembaga legislatif juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara. Dengan demikian, hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, di mana peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintah dalam hubungan dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. Ini ruang lingkup dari hukum administrasi negara ya. Jadi
apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum administrasi negara? Tentu kalau kita membahasnya tentu itu sangat luas sekali ya. Seperti tadi Bapak uraikan dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli atau tokoh itu pun saja sudah banyak sekali ya. Nah, maka menurut misalnya saya ambilkan dari prajudi, ini kan ada banyak ya, misal dari prajudi. Nah, ini menyebutkan bahwa membagi ruang lingkup hukum administrasi negara itu ada 6. Yang pertama adalah dasar-dasar prinsip umum administrasi negara. Nah, bagaimana ini dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara. Nah, yang kedua, organisasi ruang lingkup dari hukum administrasi negara itu ya seperti organisasi administrasi negara, termasuk juga pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi. Kemudian ruang lingkup HAN menurut prajudi yang ketiga adalah berbagai aktivitas dari administrasi negara. Jadi setiap tingkah laku dari administrasi negara itu ya itu termasuk ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Nah, termasuk juga sarana dari seluruh sarana dari administrasi negara, misalnya pengaturan berkaitan dengan sarana-sarana atau pengadaan-pengadaan itu juga termasuk menjadi ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Nah, kemudian hukum administrasi pemerintah daerah, wilayah yang dibagi menjadi administrasi kepegawaian, keuangan, material, perusahaan negara, ini juga termasuk dari ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Kemudian termasuk juga badan peradilan administrasi negara, ini juga termasuk ruang lingkup dari hukum administrasi. Ini menurut Kusumawanti ya, Pojo Sewojo, menjadi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara itu seperti hukum tata pemerintahan, hukum tata keuangan, termasuk hukum pajak. Nah, ini yang sering banyak dijadikan contoh ya, termasuk juga hubungan luar negeri, itu bidang-bidang pokok dalam hukum administrasi negara. Hukum pertanahan, nah ini yang sering terjadi banyak sengketa ketika dikeluarkannya surat hak milik ya, sertifikat hak milik. Nah, ini kan termasuk dari produk dari pertanahan ya. Kemudian ada dari Walfer Breckhart. Nah, ini menyebutkan bidang-bidang pokok bagian dari hukum administrasi negara itu ya, termasuk juga hukum kepolisian mengenai norma tingkah laku individu, hukum perlembagaan ditujukan untuk penguasa, untuk kepentingan rakyat, hukum keuangan mengenai pembekalan negara. Ini termasuk dari ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Banyak sekali. Nah, ini juga termasuk juga perbuatan pemerintah, baik pusat dan daerah di dalam publik, ini termasuk ruang lingkup dari, jadi perbuatan pemerintah baik dari pusat maupun di daerah, misalnya adalah dalam melakukan perbuatan pemerintah atau tindakan pemerintah itu diatur, itu termasuk dari ruang lingkup hukum administrasi negara. Makanya administrasi negara itu mengatur tindakan pemerintah baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Yang kedua, kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Nah, ini termasuk juga berkaitan dengan caranya atau bagaimana pemerintah itu menggunakan kewenangannya ya. Atau kewenangan itu sifatnya mandat atau derivatif atau atribusi, nah ini juga nanti diatur. Nah, itu termasuk ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Kemudian juga akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah ini termasuk dari ruang lingkup. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintah ini juga menjadi ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Kemudian ini tugas dan fungsi hukum administrasi negara. Nah, ini tentu banyak sekali ya tugas dan fungsinya ini. Mulai satu dari sarana bagi administrasi negara untuk mengatur, menyeimbangkan dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat saling berlawanan satu dengan yang lain. Nah, ini
Salah satu tujuan dari dan fungsi dari administrasi negara itu adalah mengatur, menyeimbangkan, mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat ya yang berlawanan, memberikan perlindungan hukum kepada warga dan administrasi negara demi terciptanya kepastian hukum. Nah, maka seperti contohnya adalah ketika ada sebuah instansi misalnya pertanahan, dia mengeluarkan perizinan, dia mengeluarkan sertifikat. Nah, kemudian ada orang juga meminta sertifikat itu tanpa dengan prosedur yang berbeda misalnya. Nah, tentu kan ada dua sertifikat yang sama, maka itu kan demi kepastian hukum, kan demi perlindungan terhadap warga, maka tujuan dari fungsi hukum administrasi negara ini dan lahir adanya dengan peradilan administrasi negara ini kan tujuannya adalah untuk melindungi warga negara yang tidak terima terhadap produk yang dikeluarkan itu untuk dicek ke atau disidangkan di peradilan tata usaha negara. Tujuannya adalah untuk terciptanya kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah. Misalnya adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh setiap eksekutif di daerah gitu ya. Kan ada tujuan dari administrasi negara itu kan nanti akan mengatur bagaimana cara warga agar bisa berpartisipasi. Kemudian menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum, sewenang-wenang, dan menyalahgunakan wewenang. Nah, ini kan makanya fungsi dari tujuan dari hukum administrasi negara itu ketika ada seorang warga negara itu yang merasa dirugikan akibat pejabat administrasi negara yang produknya adalah sifatnya adalah keputusan tata usaha negara, maka itu bisa dimintakan keadilannya di peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara. Nah, ini salah satu dari konsep negara hukum atau Rechtsstaat adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara gitu ya. Demi apa? Menjaga wibawa dari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang dari pejabat administrasi negara. Kemudian menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta meningkatkan tata pemerintahan yang baik. Tujuan dari hukum administrasi negara. Karena ketika peraturan yang dibuat itu adalah sudah bagus, maka sudah barang tentu, maka akan menjamin akuntabilitas, keterbukaan, gitu ya, transparansi, efisien, cepat, gitu ya, dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik. Maka administrasi yang baik, memanage itu akan menimbulkan tata pemerintahan yang baik. Ini salah satu tujuan dari administrasi negara. Kemudian membentuk sikap tindak, pola pikir, pola budaya sehingga terbentuk administrasi negara yang demokratis, objektif, dan profesional. Nah, ini tujuan dari administrasi negara. Ketika peraturan itu dibuat sesuai dengan pola kerja, pola pikir, pola budaya yang ada di lingkungan tersebut, nah ini kan itu kan kewenangan dari administrasi, pejabat administrasi di lingkungan itu. Maka ini akan menimbulkan budaya negara yang demokratis, objektif, dan profesional. Kemudian menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintah dalam menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. Tentu dengan ketika aturan atau hukum administrasi negaranya, aturan yang digunakan dalam mengatur pola hubungan antara pejabat dengan antar pejabat atau dalam instansi atau instansi tersebut dengan masyarakatnya itu diatur dengan sangat baik dengan
pola pikir, pola budaya, sikap tindak, pelayanan yang ramah, akuntabilitas, transparansi, efisien, maka itu akan tercipta pemerintahan yang baik. Seperti itu. Terakhir, ini berkaitan dengan fungsi HAN. Fungsi HAN. Nah, ketika hukum administrasi negara, fungsi dari hukum administrasi negara ketika disambung hubungkan dengan fungsi hukum pembangunan atau hukum itu sendiri, maka fungsi dari HAN itu bisa bersifat direktif, artinya mengarahkan dalam membangun dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Bisa fungsi HAN ini bisa integratif, artinya apa? Hukum administrasi negara itu sebagai alat pembina pemersatu Indonesia yang majemuk dan pluralistik, maka dibutuhkan sebuah hukum atau aturan atau hukum administrasi negara itu yang sesuai dengan keindonesiaan. Nah, kemudian stabilitatif, artinya fungsi hukum administrasi negara ini bisa memelihara dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan fungsi yang keempat, perfektif, sebagai penyempurna sikap tindak administrasi negara dan warga. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah bahwa fungsi hukum administrasi negara ketika dihubungkan dengan fungsi hukum pembangunan adalah berfungsi korektif atau mengoreksi sikap tindak administrasi negara. Nah, ini yang paling penting. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk teman-teman semuanya. Ini adalah sebagai pertemuan awal, ini adalah sebagai dasar, ini adalah sebagai awalan yang Bapak harapkan nanti bisa memancing teman-teman untuk aktif berdiskusi. Silahkan jika ada pertanyaan atau tanggapan atau koreksi, karena mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak itu kadang tidak semuanya adalah benar, gitu ya. Maka silahkan jika ada koreksi, sanggahan, terutama diskusi, silahkan bisa teman-teman bisa di komen juga di video ini, bisa juga disampaikan di dalam Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.